Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak di mata kuliah Teknik Konservasi Energi. Jadi hari ini merupakan pertemuan pertama untuk mata kuliah Teknik Konservasi Energi. Sebelumnya Bapak mau perkenalkan terlebih dahulu tim dari mata kuliah ini, yaitu selaku koordinator yaitu Profesor Sri Haryati dan Bapak sendiri. Nah, pada pertemuan pertama ini Bapak akan menjelaskan kontrak perkuliahan yang pertama, kemudian rencana pembelajaran semester, dan bagaimana nantinya metode asesmen dari penilaian untuk mata kuliah Teknik Konservasi Energi ya. Oke, sebelum Bapak menjelaskan kontrak perkuliahan, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu apa sih itu mata kuliah Teknik Konservasi Energi. Jadi di mata kuliah Teknik Konservasi Energi ini kita akan pelajari nantinya apa-apa saja dasar teknik konservasi energi, kemudian analisis teknik konservasi energi. Jadi nanti akan dilakukan bedah paten, jadi ditinjau dari proses dan peralatan. Nantinya akan dijelaskan melalui blok diagram, flowchart maupun flowsheet, dan bagaimana pula analisis teknik konservasi energi pada beberapa industri kimia, khususnya di wilayah Sumatera ya, seperti industri metanol, biodiesel, amonia, pulp and paper, kemudian terakhir nanti pengolahan dari minyak dan gas bumi. Oke, kita lanjut ke kontrak perkuliahan. Nah, kontrak perkuliahan dari mata kuliah Teknik Konservasi Energi dapat dilihat pada LMS, e-learning industri. Nanti dapat kalian buka. Dan di sini Bapak jelaskan terlebih dahulu bahwa ada beberapa aturan dalam pelaksanaan perkuliahan, khususnya untuk mata kuliah Teknik Konservasi Energi. Yang pertama, jadi mahasiswa wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan melalui LMS, e-learning, sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian, mahasiswa diwajibkan terlebih dahulu untuk membaca capaian pembelajaran dari mata kuliah dan bahasan yang telah ditampilkan serta materi yang telah dibagikan di e-learningnya ya. Nanti kita bahas juga apa saja capaian pembelajaran mata kuliahnya yang terangkum dalam RPS. Kemudian mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan telah disepakati apabila nantinya ada perubahan jadwal ya. Kemudian untuk toleransi keterlambatan itu 15 menit. Kemudian persen kehadiran itu 85%. Jadi maksimal kalian tidak hadir itu adalah 3 kali pertemuan. Dan itu harus ada keterangan ya. Jadi alasannya kenapa dan cara dapat diterima secara rasional. Kemudian untuk semua kelas, baik kelas A, B, baik kampus Palembang maupun Indralaya, itu dosen yang akan memberikan materi perkuliahan yaitu pertama Profesor Dr. Sri Haryati DA, dan dilanjutkan dengan Bapak sendiri. Dalam hal ini Bapak yang akan mengawali ya untuk penjelasan materi pertemuan pertama khususnya untuk perkuliahan dan RPS. Nah, sistem perkuliahan pada mata kuliah ini yaitu student center learning dengan outcome based education. Jadi sistem perkuliahan ini di mana nantinya mahasiswa akan berperan aktif dalam proses pembelajaran dan dosen akan bertindak sebagai fasilitator. Perkuliahan akan dilaksanakan selama 16 kali dengan pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester untuk evaluasi pertama, kemudian pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester dengan penilaian yang melibatkan UTS, UAS, dan tugas. Kemudian tambahan, jadi selama perkuliahan karena kita masih dalam kondisi pandemi, jadi kita akan melaksanakan kuliah secara online, baik secara sinkron maupun asinkron. Jadi nantinya kalian akan diberikan tugas,
kemudian nanti akan kita bahas secara bersama-sama, secara langsung melalui Zoom ya. Dan pada saat perkuliahan di Zoom, kalian wajib untuk menyalakan kamera dan fokus pada pembelajaran ya. Oke, tadi sudah Bapak jelaskan mengenai kontrak perkuliahan, mohon ditaati dan dipahami. Kita lanjutkan untuk penjelasan kedua, yaitu tentang rencana pembelajaran semester ya. Nah, yang pertama yaitu ada namanya capaian pembelajaran lulusan ya. Dalam hal ini kita prodi atau jurusan teknik kimia itu sudah memiliki CPL dari poin 1 sampai dengan ke 11. Nah, untuk CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu ranah pengetahuan, itu dari CPL 2. Jadi diharapkan nantinya mahasiswa mampu menguasai pengetahuan sains alam, material, dan aplikasi matematika teknik untuk memahami secara keseluruhan prinsip-prinsip keteknikan. Kemudian diharapkan juga nantinya CPL yang berikutnya yaitu ranah keterampilan khusus. Jadi nantinya kalian diharapkan dapat menguasai prinsip dan teknik perancangan proses, sistem pemrosesan dalam bahan-bahan baku menjadi produk yang nilai tambah secara ekonomi, dan memperhatikan isu terkini dalam aspek lingkungan, keselamatan, keberlanjutan untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global. Dan kalian nantinya diharapkan mampu menemukan sumber, merumuskan, dan menyelesaikan permasalahan teknik kimia melalui proses analisis atau penyelidikan, interpretasi, dan analisis data dan informasi. Kemudian CPL berikutnya diharapkan dari aspek ranah keterampilan umum, kalian mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan, dan mampu mengorganisir kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pekerjaan yang ditugaskan atau berada dalam tanggung jawabnya. Dan dalam ranah sikap, diharapkan nantinya kalian mampu mengembangkan diri dengan belajar terus-menerus dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara mandiri, kritis, kreatif, dan inovatif. Oke, kita lanjutkan. Jadi dari CPL tadi ada capaian pembelajaran khusus mata kuliah ya. Dalam hal ini untuk mata kuliah teknik konservasi energi diharapkan kalian nantinya mampu merancang industri kimia dengan mempertimbangkan aspek teknik konservasi energi ditinjau dari proses dan peralatan serta keterbaruan teknologi dan proses. Nah, ini nantinya diperoleh baik dengan kerja individu maupun secara berkelompok dalam kerjasama tim. Nah, kita bahas capaian pembelajaran mata kuliah dari masing-masing pertemuan. Yang pertama, nantinya diharapkan kalian mampu menjelaskan dasar-dasar teknik konservasi energi. Kemudian sub CPMK yang kedua, diharapkan kalian nantinya mampu menjelaskan proses dan peralatan yang digunakan dalam suatu industri kimia dalam bentuk blok diagram, flowchart, dan flowsheet. Nah, ini nantinya dapat kalian lihat di industri yang telah berdiri ya, sesuai dengan tema yang nantinya akan diberikan. Nantinya juga kalian akan diberikan contoh studi kasus sebagai dasar kalian dalam melaksanakan tugas mandiri ataupun kelompok. Kemudian sub CPMK yang ketiga, jadi nantinya kalian mampu mendeskripsikan teknologi terbaru baik proses maupun peralatan yang digunakan pada industri kimia berdasarkan paten terkini. Nah, nantinya kalian akan selain membedah atau menganalisis proses dan teknologi dari industri yang sudah ada, kalian juga akan menganalisis ya, mendeskripsikan proses, teknologi, peralatan berdasarkan paten terbaru ya. Jadi paten yang kalian akan dibedah itu 3 tahun terakhir ya, jadi terupdate ya. Kemudian sub CPNK berikutnya, nah sampai 4 ke 7 itu nanti kalian akan menganalisis
teknik konservasi energi dari masing-masing industri ya. Ditinjau dari proses dan peralatan pada industri dengan tema masing-masing. Nah, dalam hal ini nantinya ada industri pembuatan metanol, kemudian industri pembuatan FAME biodiesel, dan industri pembuatan amonia, dan industri pembuatan pulp and paper. Nah, nantinya kalian akan membahas proses teknologi, proses dan peralatan yang sudah real di lapangan pada industri yang sudah berdiri, dan nantinya akan kalian bandingkan dengan teknologi terbaru berdasarkan paten terbaru yang kalian cari. Nantinya akan kalian paparkan atau kalian bedah secara bersama-sama pada diskusi kelompok kecil maupun besar. Dan pada pertemuan ke-8 nantinya kita akan melakukan evaluasi mid semester atau ujian tengah semester dari materi pertama sampai dengan materi ke-7. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk RPS dan pertemuan berikutnya sub CPNK ke-8 sama seperti yang sebelumnya, nantinya diteruskan dengan industri-industri lain ya. Jadi nanti masih menganalisis teknik konservasi energi pada industri, jadi ditinjau dari proses dan peralatan pada pembuatan semen, pengolahan minyak dan gas bumi, serta pembuatan urea. Nantinya juga akan dibandingkan dengan teknologi dan proses pada paten terbaru ya. Nah, ini nanti akan dibahas secara per kelompok untuk masing-masing industrinya. Kemudian nanti akan dipresentasikan, kemudian kita evaluasi ya. Nah, untuk pertemuan ke-16 nantinya akan kita lakukan evaluasi akhir, yaitu ujian akhir semester dari pertemuan lanjutan dari UTS sampai dengan ujian akhir semester ya. Jadi pertemuan ke-8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai dengan 14 ya. Sampai dengan 15. Nah, nantinya diharapkan dari masing-masing sub CPNK, dari masing-masing pertemuan, kalian mampu merancang industri kimia dengan mempertimbangkan aspek teknik konservasi energi, ditinjau dari aspek proses dan peralatan, terbuat teknologi dan proses ya. Nah, nantinya pada ujian akhir semester kalian akan diberikan studi kasus. Jadi pada satu industri seperti kalian menganalisis berdasarkan kelompok. Nah, ini individu ya. Jadi nanti kalian diharapkan mampu merancang salah satu industri yang telah dibahas tadi dengan mempertimbangkan aspek teknik konservasi energi. Nah, kemudian bagaimana metode dari pembelajaran? Jadi sesuai dengan kontrak perkuliahan di awal tadi sudah dijelaskan bahwa proses pembelajaran ini merupakan student centered learning ya. Jadi di mana mahasiswa lebih aktif ya dalam proses pembelajaran dan dosen sebagai fasilitator. Jadi metode yang dipilih yaitu case method. Jadi nanti akan diberikan suatu tema atau permasalahan, kemudian akan kalian bahas secara kelompok kecil, kemudian nanti akan dipresentasikan, kemudian nanti akan dilakukan diskusi dan tanya jawab untuk proses evaluasi. Nah, Bapak jelaskan bagaimana metodenya, yaitu nantinya setelah kalian diberikan tema, kalian akan mempelajari atau mendalami materi atau konsep yang telah diberikan pada materi sebelumnya ya. Nah, sudah dijelaskan studi kasus untuk analisa teknik konservasi energi. Nah, nantinya akan disesuaikan dengan tema yang telah ditentukan untuk masing-masing kelompok. Nantinya akan kalian bahas pada kelompok kecil yang telah ditentukan. Nah, bagaimana pemecahan kasusnya? Jadi nantinya kalian akan diberikan tema untuk mendalami materi secara mandiri bersama kelompoknya masing-masing terkait analisa teknik konservasi energi. Misalnya ini Bapak kasih contoh satu kasus yaitu pada
industri pembuatan urea. Nah, untuk pembuatan urea di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, itu ada PT Pupuk Sriwijaya. Kemudian nanti kalian cari juga paten terbaru terkait proses pembuatan urea 2-3 tahun terakhir. Nah, nantinya kalian akan mencari data terkait ya, informasi seputar teori, proses, dan peralatan yang digunakan, baik pada industri, dalam hal ini PT Pusri, dan paten tentang pembuatan urea ya. Kemudian nantinya kalian akan berdiskusi dulu secara kelompok dan melakukan validasi, kemudian melakukan perumusan solusi atau analisa terkait konservasi energi, bagaimana pemilihan proses dan peralatan yang terbaik ya, dilihat dari sudut pandang teknik konservasi energi, ditinjau dari industri yang sudah ada dan paten terbaru, kemudian akan dilakukan pengurusan hasil kerja dalam bentuk makalah dan PowerPoint ya. Nah, kemudian itu secara asinkron, artinya kalian melakukan pendalaman materi secara mandiri, kemudian kita lanjutkan dengan metode sinkron, yaitu tatap maya atau tatap muka langsung, tapi melalui virtual. Ini kalian akan melakukan presentasi atau paparan hasil dari identifikasi dan analisa tentang teknik konservasi energi ditinjau dari proses dan peralatan berdasarkan paten dan industri urea pada PT Pusri. Setelah paparan, tentunya kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi nanti akan dilakukan diskusi dari peserta lain dari kelompok besar ya. Nantinya akan dimoderatori dan diberi koreksi ataupun penguatan oleh dosen pengampu, dalam hal ini Bapak sendiri. Nantinya di akhirnya akan diberikan penilaian, baik penilaian kelompok maupun secara individu dan feedbacknya ya. Kita lanjutkan kembali. Jadi sudah dijelaskan bagaimana kontrak perkuliahan, kemudian RPS. Terakhir kita akan bahas bagaimana metode asesmen dan evaluasi ya. Jadi berdasarkan range nilai, intinya kalian akan diberikan nilai akhir berupa angka. Jadi ada beberapa range nilai dari A sampai dengan E ya. Jadi apa itu konservasi energi? Yaitu serangkaian kegiatan pemanfaatan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan untuk menunjang pembangunan nasional. Jadi di sini diharapkan nantinya penggunaan energi secara optimal sesuai dengan kebutuhan, sehingga akan menurunkan biaya energi yang dikeluarkan. Ya, seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, nanti akan kalian analisis teknologi dan proses yang mana yang paling efektif dan efisien ya, sehingga dapat mengurangi biaya energi yang ujung-ujungnya nantinya berhubungan dengan cost ya. Kemudian tujuannya yaitu nantinya diperoleh teknologi dan proses secara tepat sehingga lebih efektif dan efisien. Jadi tidak mengurangi produk yang dihasilkan, tetapi modifikasi yang dilakukan dengan memilih teknologi dan proses itu lebih efektif dan efisien. Kemudian tekniknya nantinya ya dilakukan pemilihan atau modifikasi pengembangan berdasarkan keterbaruan teknologi dan proses ya, secara tepat, efektif, dan efisien. Jadi dari nanti yang kalian bandingkan misalnya dari proses yang sudah ada, kemudian dari paten, apa sih keunggulan dari masing-masing teknologi dan proses. Silakan Al-Hafiz, presentasikan apa yang sudah didapat ya, sedapatnya dulu ya. Baik Pak. Baik. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang kerjakan hari ini, yaitu
mengenai konservasi energi pada plan migas dan turunannya. Nah, untuk plan migas dan turunannya itu berupa produk petrokimianya sendiri, yaitu metanol. Saya bahas. Pertama yang akan dibahas adalah mengenai PT Medco Metanol Bunyu yang memproduksi metanol yang berasal dari gas alam, yaitu metana. Lalu kita bahas dari patennya, dan yang terakhir adalah analisa konservasi energi. Produksi metanol pada PT Medco Metanol Bunyu. Ini adalah profilnya. PT Medco Metanol Bunyu merupakan anak perusahaan dari PT Medco Energi. Kilang MMB atau Medco Metanol Bunyu didesain untuk memproduksi metanol sebanyak 1.000 ton per hari pada kondisi 100%. Namun, karena pabrik ini cukup tua, maka kilang ini efisiensinya hanya 83% dan menghasilkan 800 hingga 900 ton per hari. Pabrik ini juga memiliki spesifikasi metanol yang merupakan salah satu metanol yang berkualitas terbaik di Asia Tenggara. Itu yang di bagian bawah adalah data. Ini adalah proses produksi metanol di PT Medco Metanol Bunyu. Yang pertama adalah pretreatment dan desulfurisasi. Pretreatment ini berupa pemanasan awal natural gas atau gas alam dan desulfurisasi. Gas alam untuk proses dan bahan bakar diumpankan pada tekanan 27 bar pada suhu 30 derajat Celcius. Gas alam ini dipanaskan hingga bersuhu 385 derajat Celcius dan dimasukkan ke dalam unit desulfurisasi berkatalis kobalt molybdenum atau KOMO untuk menghilangkan kandungan belerang yang dapat merusak katalis nikel pada reformer. Lalu proses ini gas alamnya memiliki tekanan 24,3 bar dan suhu 385 derajat Celcius. Sebagian besar gas alam ini diumpankan untuk proses reformasi dan sisanya diumpankan sebagai bahan bakar atau burner. Lalu yang kedua adalah reformasi dan underfiring. Sebelum memasuki reformer, kukus atau steam proses dan gas alam yang telah memenuhi syarat tadi menjadi umpan reformer, dicampur untuk mendapatkan umpan reformer yang lebih homogen. Setelah itu, campuran kukus, proses, dan gas alam dialirkan ke pemanas hingga temperaturnya menjadi 500 derajat Celcius. Katalis yang digunakan dalam proses ini berupa katalis berbasis nikel. Selanjutnya, gas sisa pembakaran atau flue gas bertemperatur 900 derajat Celcius dilewatkan menuju sistem pemanfaatan panas buangan atau waste heat recovery. Nah, yang nomor 3 itu reform gas waste heat recovery, yang mana gas reformasi meninggalkan reformer dengan suhu 870 derajat Celcius dengan tekanan 19,1 bar. Panas dari gas ini kemudian digunakan untuk pemanasan awal gas alam menghasilkan steam proses dan reboiler dalam unit destilasi. Unit destilasi ini ada di unit 300. Setelah itu dimanfaatkan sebagai pemanas dalam seluruh proses tersebut. Suhu gas reformasi turun menjadi 103 derajat Celcius. Selanjutnya, gas reformasi masih harus menjalani proses pendinginan. Karena reaktor konversi metanol membutuhkan gas reformasi bertemperatur rendah. Setelah itu barulah gas reformasi diumpankan ke unit 200. Unit 200 itu adalah tempat untuk konversi metanol. Selanjutnya di unit 200 itu terjadi sintesis metanol oleh reformer. Reaksi-reaksi yang terjadi di konversi metanol ini ada 3 produk sampingan, yaitu air, aseton, dan etanol. Untuk memisahkan produk-produk sampingan ini, produk reaktor harus dialirkan lagi ke unit 300 untuk
didestilasi. Adapun 3 reaksi yang terjadi pada unit 200 ini yaitu adalah karbon monoksida yang sebelumnya sudah di pre-treatment tadi, ditambah dengan hidrogen akan menjadi metanol. Lalu karbon dioksida ditambah hidrogen akan menjadi metanol ditambah air. Lalu karbon monoksida ditambah air akan menjadi karbon dioksida dan hidrogen. Nah, yang mana karbon dioksida ini di-recycle kembali untuk dijadikan bahan baku untuk konversi metanol kembali. Ketiga reaksi tadi bersifat eksotermis. Perbandingan jumlah reaktan gas sintesa yang baik terjadi apabila bilangan stoichiometry number-nya bernilai 2. Dan ini adalah flowchart dari metanol PT Medco Metanol Bunyu. Untuk flowsheet-nya saya kekurangan informasi mengenai PT Medco Metanol Bunyu ini. Dikarenakan PT Medco Metanol Bunyu sempat berhenti beroperasi pada tahun 2009. Nah, paten yang saya kutip yang menggunakan proses dari PT Medco Metanol Bunyu itu adalah novel method for methanol synthesis yang dipublikasikan pada tanggal 17 November 2016. Ini abstraknya. Proses produksi metanol dari gas sintesis terdiri dari gas make-up yang mengandung hidrogen dan karbon monoksida dan kandungan karbon dioksida kurang dari 0,1% mol. Mungkin ini bisa kita skip, Pak. Ya, lanjut. Tujuan dari paten ini, penemuan ini menyangkut perlakuan baru dari gas make-up yang digunakan dalam loop sintesis metanol. Idealnya ini produknya raw metanol, byproductnya off gas. Ini flow sheet. Ini reaksinya sama prosesnya. Nah, untuk analisa konservasi energi. Pada aspek perbandingan kukus atau karbon, perbandingan kukus itu steam atau karbon berkaitan sangat erat dengan katalis. Pembentukan karbon atau coke sedapat mungkin dicegah karena dapat merusak katalis. Untuk mencegah pembentukan karbon, operasi sebaiknya dilaksanakan dengan kondisi yang berlebih. Kelebihan kukus yang diberikan juga sebaiknya diatur seoptimal mungkin agar lebih ekonomis dan tidak memecah katalis yang dapat merugikan produksi metanol. Lalu pada aspek pengaruh besar nilai tekanan. Kesetimbangan reaksi reformasi metana oleh kukus akan bergeser ke kiri jika tekanan dinaikkan, sehingga reformasi metana semakin berkurang. Akan tetapi, secara praktek akan lebih praktis jika digunakan tekanan tinggi, karena pada unit 200 diperlukan input tekanan yang tinggi. Di samping itu, tekanan tinggi akan menyebabkan temperatur dinding pembuluh katalis meningkat. Yang ketiga adalah pada aspek pengaruh besar nilai temperatur. Kesetimbangan reaksi reformasi, metana akan bergeser ke kanan dengan meningkatnya temperatur reaksi karena reaksi endotermik menghasilkan lebih banyak karbon dioksida dan hidrogen. Dengan kata lain, pada tekanan dan perbandingan kukus atau karbon konstan. Kenaikan temperatur akan menghasilkan konversi metana yang lebih besar. Lalu yang keempat adalah pada analisa konservasi energi pada aspek pemanfaatan gas hasil pembakaran. Gas hasil pembakaran atau flue gas yang keluar dari reformer memiliki temperatur 900 kukus bertekanan tinggi dan menengah hingga temperaturnya menjadi 485 derajat Celcius. Setelah itu, flue gas didinginkan kembali hingga mencapai suhu 140. Lalu pada aspek recycle. Daur ulang yang dilakukan pada sintesa metanol bertujuan untuk mendapatkan konversi yang tinggi, sehingga operasi berlangsung ekonomis. Recycle dilakukan terhadap gas sintesa keluaran reaktor yang tidak terkonversi dan telah dipisahkan pada kondensatnya. Lalu perbandingan gas sintesa yang di-recycle terhadap tambahan gas sintesa dinyatakan sebagai rasio recycle yang bernilai antara 2,5 sampai 5. Lalu semakin tinggi rasio recycle menyatakan kenaikan produksi metanol. Lalu yang terakhir aspek analisa konservasi energi pada katalisator. Dalam reaktor unit
cuprum zinc oxide. Katalis ini memiliki keaktifan sangat tinggi sehingga kecepatan reaksi tinggi dan pada temperatur relatif rendah, yaitu 225 derajat Celcius hingga 255 derajat Celcius. Lalu katalis yang digunakan pada kilang metanol ini harus memiliki selektivitas sintesa metanol yang tinggi untuk memperkecil jumlah produk sampingan yang dihasilkan untuk mempertinggi produk utama yaitu metanol. Terima kasih, mungkin sekian hasil presentasi saya mengenai produk turunan dari minyak bumi dan gas alam yaitu metanol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.